selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ratusan mobil antre BBM jenis Pertalite di SPBU Merauke. Pasar murah yang digelar dalam rangka HUT ke-77 RI sepi pengunjung. Ribuan umat hadiri pengukuhan Uskup Agung Merauke. Antrian panjang ratusan mobil yang hendak mengisi BBM di Jalan Ahmad Yani dan para komando Merauke hingga saat ini masih terjadi. Rata-rata pemilik mobil sudah harus mengantre sejak pukul 4 subuh agar tangki bensin mobil bisa terisi penuh. Biasanya mereka harus menunggu hingga 7 jam baru bisa mendapatkan BBM yang diinginkan. Namun tidak jarang sebagian pengendara harus gigit jari karena kehabisan BBM. Pak Anwar, ini antri apa ini Pak? Pertalite. Pak Anwar antri sejak dari jam berapa Pak? Dari setengah 7. Setengah 7. Biasanya kalau terisi jam berapa Pak Anwar? Ada yang 9, 10. Oh gitu. Bapak untuk beli Pertalite di sini harganya berapa Pak? 5.000. 7.000-an ya? Iya, 7.500. 7.000 lebih ya Pak? Iya, lebih. Pak, kalau beli Pertalite di sini dijatah kah Pak? Jatah 1 kali aja. 1 kali 1 hari. Berapa liter Pak jatahnya 1 hari itu Pak? Kadang-kadang 30. Kadang-kadang 30 Pak ya. Tapi kalau antri seperti ini tetap dapat Pak ya? Dapat dan dapat kadang tidak. Kalau terlambat ya kadang dapat kadang tidak. Oh gitu. Pak, setiap hari antrinya panjang seperti ini Pak? Setiap hari Pak. Setiap hari Pak ya. Bapak antri apa sekarang ini Pak? Pertalite Pak. Pertalite. Dari jam berapa tadi antrinya Pak? Setengah 8 tadi. Setengah 8. Nah biasanya kalau setengah 8 itu isinya jam berapa Pak Santriman? Jam paling lambat setengah 10. Setengah 10 Pak ya. Pak perlu biasanya isi berapa liter per hari Pak? Kalau saya biasanya sehari hanya 40 liter saja karena full tank dari 40 liter. Pak di SPBU dijatah Pak Pertalite kalau beli? Jatah 60. 60 liter Pak ya. Nah kalau umpamanya 60 liter besok baru bisa beli lagi gitu? Tergantung. Kalau saya tergantung ini kebutuhan. Nanti kalau sudah habis baru saya antri lagi. Oke. Kondisi seperti ini terjadi sejak lama dan tampaknya belum ada langkah efektif pemerintah untuk menangani pasokan BBM di Merauke yang tidak mencukupi. Sejak bulan lalu pihak SPBU sudah menjatah sopir yang akan membeli BBM jenis Pertalite. Setiap kendaraan hanya diberi jatah BBM sebanyak 30 liter agar tidak diperjualbelikan kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan sopir antar kabupaten di Sorong Raya mulai mendaftarkan diri sebagai penerima BBM subsidi tepat sasaran sehingga mereka tidak perlu lagi antri panjang di SPBU. Para sopir mendaftar di stan yang telah disiapkan Pertamina. Mereka berharap kebijakan ini berjalan lancar sehingga mereka tidak kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Setelah mendaftar, 1 minggu kemudian mereka akan menerima balasan berupa barcode yang nantinya digunakan membeli BBM Pertalite dan solar bersubsidi. Saya rasa Pertamina harus ke masyarakat untuk sosialisasi masalah pengisian BBM yang sekarang ini yang dengar-dengarnya katanya pakai aplikasi dan sebagaimana. Ya toh? Supaya mereka lebih paham lagi. Kalau Om sendiri sudah daftar kah belum? Saya sudah selesai daftar. Sudah daftar dari kapan? Barusan tadi. Ya. Saya rasa ini bagus supaya mobil-mobil TAP itu yang biasanya dia modifikasi tangki itu supaya hapus. Bila perlu anggota kepolisian ada di SPBU supaya menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi yang selama ini sekarang ini terjadi di semua SPBU di Kota Sorong. Terus terang ini sangat terganggu. Jadi itu harapan kami ke depan kalau bisa dengan program ini masyarakat tidak setengah mati untuk mengisi BBM lagi.
itu kami sangat mendukung. Oh, tadi data-data apa saja yang diambil tadi? Bagaimana, Pak? Waktu daftar tadi data-data tadi apa saja? itu cuman KTP, STNK, Iya. pajak, Iya. itu yang diambil, terus nomor HP kita. Lalu mereka sudah proses, dan itu nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Jadi tidak susah ya daftarnya? Tidak susah. Saat ini di Papua Barat, jumlah orang yang sudah mendaftar sebagai penerima BBM bersubsidi mencapai 500 orang. Kita menyasar untuk driver taksi, di mana taksi ini bertujuan dari Sorong ke Temenabuan ataupun Maibrat. Untuk nanti wilayah lainnya, kita akan buka juga stand-stand booth yang seperti ini di wilayah masing-masing pangkalan. Mungkin ada nanti di wilayah Sorong Tambrau juga. Itu kemarin info dari ketua pangkalan sendiri, itu sekitar 90 kendaraan ada di sana. Jadi nanti kita akan bantu daftarkan di sana. Dari kita akumulasinya, Mbak ya, kalau sekarang kita belum ada nih. Untuk dari Papua Barat sendiri, ini kita kan dapat datanya kemarin di per hari Selasa itu sekitar 390 sekian. Untuk Pertalite dan Biosolar sekitar 100 lebih gitu, Pak. Jadi mungkin dengan adanya posko offline ini, nanti di sini kita akan lebih meningkatkan lagi pendaftaran di web TV tempat ini. Untuk SPBU di Kota Sorong berarti sudah ada posko semua? Semua sudah ada posko di wilayah Kota Sorong maupun di Kabupaten Sorong untuk SPBU regulernya ya. Jadi SPBU reguler yang maksud ini seperti di SPBU di Jalan Baru, Kampung Baru, Sorpus, Hansen, Kilo 9 dan di Bobili di Kilo 18. Pendaftaran akan terus dibuka hingga seluruh pengendara yang berhak terdata dengan baik. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Mimika mengamankan aset daerah. Kedua lembaga ini memasang papan atau plang di sejumlah lahan yang menjadi penanda milik Pemda. Pemasangan plang ini juga dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi KPK yang berlangsung selama 2 hari. Pemasangan papan nama sebagai aset Pemda diantaranya tanah di Pasar Sentral, Lapangan Pasar Lama, area terminal Bandara Moses Kilangin, sisi selatan, dan sejumlah lahan lain di 5 lokasi. Ya, pas bilangnya ada di sini datanya. Sekecil apapun nilainya, bikin pelakasan di pinggir jalan, di tanahnya dia. Ya, dari mobil lewat kelihatan. Dian Patra juga meminta warga tidak memanfaatkan lahan Pemda untuk mendirikan bangunan karena bisa dikenai sanksi pidana. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.